Kita lanjut ke trik yang kedua ya. Trik yang kedua, ini salah satu skill atau teknik untuk data cleaning. Data cleaning di mana mungkin teman-teman kerja sebagai analis atau kerjain banyak data gitu ya, perlu memanipulasi teks. Oke. Di sini saya akan bahas 3 aja, banyak sebenarnya, tapi ada left, mid, dan search. Kegunaannya apa sih? Kalau misalnya saya punya list nama kayak gini ya. Oke, kita sebetulnya bisa ambil specifically berapa karakter dari sebelah kiri dengan menggunakan rumus left. Oke, kita mulai, kita coba ya. Untuk menulis sebuah rumus dalam Excel, kita harus awali dengan tanda sama dengan. Oke, tanda sama dengan, dan kita tulis left. Sebelum ada kurung bukanya, Excel akan kasih tahu kegunaannya. Excel bilang returns the specified number of characters from the start of the text string. Start of the text string itu kan sebelah kiri, makanya disebutnya left. Oke. Terus kita bilang kita bisa ambil berapa karakter yang mau diambil. Oke. Untuk masuk ke rumus kita pencet tab, dan di sini ada screen tip namanya yang akan kasih tahu kita parameter-parameter atau argumen-argumen yang harus dipenuhi supaya rumus itu bekerja. Oke. Di sini dia tanya teksnya yang mana nih? Oke, teksnya yang ini dong ya. Kemudian misalnya kita mau ambil 3 karakter di depan. Kita pilih 3 kurung tutup enter. Oke, jadi kita akan ambil MAD, disebutnya math gitu ya. Oke, kemudian untuk copy ke bawah, teman-teman bisa langsung ke kanan bawah dan double klik, oke, dan dia akan mengopi ke bawah dengan rumus yang sama. Jadi dia akan mengambil semua 3 karakter dari kata-kata ini. Oke, kemudian mid itu dia akan mengambil dari tengah, teman-teman. Kita coba equal sign mid, oke. Kemudian saya press tab dan dia udah terbuka kurung tutupnya. Ada 3 argumen. Argumen pertama, di mana teksnya yang mau diambil dari tengah-tengah itu ya. Kemudian dia tanya mau ngambil tengahnya dari karakter keberapa, start number-nya keberapa. Terus habis itu dari situ mau ngambil berapa karakter. Oke, sebagai kasih contoh saya kasih misalnya kita mau ambil dari teks ini, oke, start number-nya mungkin dari karakter keempat. Oke, dan kita mau ambil 3 karakter, kurung tutup enter. Dia ambilnya E, spasi, dan K. Karena E ini adalah karakter keempat, dan kita mengambil 3 karakter. Ya, saya zoom in ya. Jadi yang dilakukan ini adalah kita kita bermula dari karakter keempat yaitu E. Oke, dan kita ngambil 3 karakter, berarti E, spasi, dan K. Jadi keluarnya E, spasi, dan K gitu ya. Oke, jadi kalau saya copy ke bawah, di sini ada Nia, gitu ya. Saya undo dulu supaya spidolnya hilang. Oke. Jadi kalau saya copy ke bawah, dia akan ambil Nia karena Nia itu adalah karakter keempat, kelima, dan keenam, dan seterusnya. Oke. Mungkin belum kerasa gunanya bagi teman-teman yang baru lihat, tapi nanti kita akan lihat gunanya apa. Oke. Search ini agak berbeda. Kalau left dan mid itu extract data, ngambil isinya. Search itu akan mencari nomor urut dari karakter yang kita specify. Misalnya di sini kita mulai ya, search. Oke, search. Sebelumnya search di sini dikasih lihat, oke. Ada 2 rumus yang sangat serupa, yaitu search dan find, tapi perbedaannya di sini teman-teman ya, bahwa search itu not case sensitive. Jadi dia nggak peduli nih huruf besar, huruf kecil dianggap sama ya. A kecil, A besar dianggap sama. Tapi kalau saya pakai find kita lihat definisinya. Di sini dibilang find is case sensitive. Jadi dia akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Tapi untuk kali ini kita pakai search karena saya sering banget pakai search, oke. Search akan bertanya kita close ya. Search akan bertanya di mana find text-nya, mau cari apa di dalam teks itu. Misalnya saya mau cari nih lokasi si spasi itu ada di karakter keberapa, di nomor urut keberapa sih. Jadi kita bisa menggunakan gini ya. Spasi itu harus digunakan tanda quote karena spasi merupakan teks. Oke, jadi quote buka ya, spasi dan quote tutup. Saya mau cari spasi, titik koma. Sorry ya teman-teman ya, ini disclaimer ya, karena komputer saya menggunakan titik koma untuk separator parameternya. Di sini ya dilihat ya titik koma. Jadi saya menggunakan titik koma. Tapi kalau settingan laptop atau komputer teman-teman menggunakan menggunakan koma ya, jadi ikutin aja pakai koma. Oke. Kita lanjut ke search within text-nya di mana? Di dalam teks mana? Di dalam teks yang ini. Made Kurnia, oke. Start number-nya ke berapa? Kita mulai dari nomor 1. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat kita akan memulai dari nomor 1 dan dia akan mencari si spasi
dan dia akan kasih tahu lokasinya dia tuh ada di karakter keberapa. Ya. Jadi kita hitung ya, M, A, D, E, spasi itu adalah yang kelima ya. Jadi kalau saya enter, dia akan menghasilkan spasi itu ada di nomor urut 5. Oke, kita copy down, dia akan semua kasih lokasi si spasi. Oke, ini kegunaan rumus search ya, teman-teman ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke konteks. Oke, kegunaannya apa sih? Oke, kegunaannya apa sih? Jadi misalnya teman-teman bergulat dengan database, database-nya nggak enak banget dilihat, harus diekstrak namanya, harus diekstrak nomornya. Inilah kegunaannya menggunakan rumus ini. Tetapi satu yang harus diingat ya, kita harus bisa ngedecipher atau melihat polanya. Ya, kalau polanya ada dan bisa kita gunakan, dan bagus. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Contoh ya, tiba-tiba pagi-pagi bos bilang, ini ada data ini nih, data kode nama gitu ya. Coba dong cari, ambilin dong namanya sama nomornya nih yang di tengah-tengah. 161, 186, 35 gitu ya. Jadi di sini kita pertama lihat pola ya. Lihat pola bahwa oke, namanya ada di sini, kemudian ada strip dan ada nomor. Kemudian yang kita lihat namanya beda-beda karakternya. Jadi kita nggak bisa asal left terus ambil 5 karakter atau 3 karakter ya, nggak bisa ya. Kemudian nomornya juga beda-beda. Ada yang 3 karakter, ada yang 2 karakter ya, ada 3 karakter lagi. Jadi di sini kita harus melihat pola. Yang bisa kita lihat pertama adalah nama ini selalu diakhiri oleh strip atau hyphen ya. Tanda strip ya. Betul ya? Semuanya nama-nama ini diakhiri oleh strip. Berarti kita bisa menggunakan rumus search untuk mencari di mana sih lokasi si strip, oke? Dan kita kurangi 1, betul ya? Karena kalau kita dapat lokasi si strip di sini, kita tahu dia akan menghasilkan 5 ya. Dan kalau kita kurangi 1, kita akan dapat jumlah karakter yang mau kita ambil. Baru kita bisa menggunakan rumus left. Kebayang? Kita coba ya. Jadi pertama saya akan menggunakan rumus search dulu nih. Search. Oke. Search, find text. Apa yang mau dicari teksnya? Saya mau cari strip. Jadi pakai tanda kutip karena ini teks. Strip. Within text. Di teks di mana? Oke, cari di sini dong ya. Kemudian start number-nya mulai dari 1 aja. Jadi kita expect dia akan kasih angka 5. Oke. Tapi bukan ini yang kita mau ya, karena kita mau mengurangi ini dengan 1. Jadi saya press F2 untuk masuk edit mode dan saya akan kurangi 1. Oke, dan dia akan jadi 4 sekarang. Baru sekarang kita bungkus rumus search ini dengan rumus left. Jadi saya press F2, saya ke depan, saya gunakan left. Oke. Left bertanya teksnya di mana yang mau diambil. Oke, ambil yang di sini dong. Kemudian titik koma, dia tanya berapa number of character-nya. Oh, kita udah hitung. Karena kita udah hitung menggunakan rumus search tadi ya, dapat 4. Jadi kita tinggal tutup kurungnya, kita enter, dan berhasil mengekstrak ya, atau ngambil data MADE. Dan kalau kita double klik, kita akan mengambil semua data namanya. Luar biasa ya, padahal karakternya berbeda. Oke, tapi kita bisa ekstrak semua. Oke. Kemudian yang untuk nomor ini, karena dia di tengah-tengah, kita tahu ya, kita akan menggunakan rumus mid. Teman-teman, oke. Tapi kita harus tahu di mana. Lagi-lagi ya, kalau saya ulang rumus mid, dia akan bertanya start number-nya di mana nih, oke? Start number-nya di mana? Kemudian dia akan tanya berapa number karakter yang mau diambil, oke? Nah, start number-nya itu selalu di depan 1 karakter setelah strip, oke? Kita udah tahu ya tadi ya, lokasi strip itu kita tahu. Sekarang kita tambahin 1, itu akan menjadi start number-nya. Kemudian number of karakternya bisa 3, bisa 2. Tapi lagi-lagi nih, kita bisa lihat pattern bahwa setelah number itu, teman-teman, ada strip lagi. Oke? Itu yang bisa kita lihat polanya ya. Jadi di sini saya kasih kolom bantuan supaya bisa lebih mengerti. Untuk start number-nya, kita tahu itu adalah kita menggunakan rumus search, find text, strip yang pertama. Oke? Strip yang pertama itu adalah pakai tanda petik, strip, tanda petik. Oke, within text-nya di mana nih? Within text-nya di sini. Kemudian start number 1. Tapi kita harus nambahin 1 ya. Karena ini adalah start-nya. Jadi kita tambahin 1. Oke, kita tahu bahwa nomor ini itu dimulai dengan karakter ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, angka 1 ini ke-6. Jadi kita udah dapat start-nya di sini. Oke. Kemudian
kita bisa sekarang menghitung berapa sih jumlah karakter di sini. Gimana caranya? Teman-teman bisa mulai nebak nggak? Kita bisa nebak ya, karena kita bisa juga mencari lokasi strip yang kedua. Kita bisa mencari lokasi strip yang kedua. Gimana caranya ya? Jadi sekarang saya mau cari lokasi strip yang kedua, lalu suara hilang. Cek, cek, cek. Suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Boleh di komen? Kedengeran, Mbak Nurma. Kedengeran, dengar. Mungkin speakernya belum nyalain. Oke. Pola yang kita lihat ya itu adalah strip yang kedua. Kalau kita kurangi tanda start, kita akan dapat jumlah karakternya loh. Betul nggak? Di sini ya. Strip yang kedua ini di 5, 6, 7, 8, 9. 9 kalau kita kurangi 6, dia akan menghasilkan 3 karakter. Berarti kita bisa menggunakan trik ini ya. Jadi kita harus cari dulu nih lokasi strip yang kedua. Tetapi kalau kita menggunakan rumus search lagi, dan kita mau cari strip ya, dia akan selalu membaca strip yang pertama kalau kita mulai dari angka yang pertama, teman-teman. Oke? Angka yang pertama dia akan selalu mulai dari yang ya kalau kita mulai dari hitung sini dia akan ngambil yang pertama nih. Gimana caranya supaya dia ngambil yang ini? Oke, start number-nya harus dimulai dari karakter setelah strip yang pertama. Ke copy gak ya? Jadi ini ya, 6 ini adalah karakter setelah strip yang pertama ya. Jadi saya akan copy semua. Saya copy. Oke. Kemudian saya ke sini, saya akan menggunakan rumus search. Oke, saya cari strip lagi, betul. Within text-nya di mana? Within text-nya ini, betul. Oke. Tapi start number-nya saya nggak mau dari 1. Kalau saya pilih start number-nya 1, dia akan ngebaca strip yang pertama dulu. Jadi saya harus mulai start number-nya dari satu karakter setelah strip yang pertama. Yang udah kita buat di sini. Ya. Yang tadi start ini adalah satu karakter setelah strip yang pertama. Kalau saya enter, dia akan menghasilkan lokasi strip yang kedua, yaitu lokasi nomor urut ke-9 ya. Oke, tapi bukan yang kita mau ya. Karena yang kita mau adalah lokasi strip yang kedua dikurangi ini nih. Satu karakter setelah strip yang pertama. Wah, ini mouthful ya, banyak banget tuh kata-katanya. Jadi saya akan press F2 lagi, saya akan kurangi rumus yang ada di sini yang udah saya copy ya. Jadi Ctrl V. Enter. Oke. Sorry. Oke, di sini tadi kan 9 ya. Saya undo ya. 9 sebenarnya kita bisa langsung nggak usah rumus deh. Kita langsung kurangi ini aja nih, kurangi angka 6. Nah, oke. Karena 9 itu adalah lagi-lagi lokasi strip kedua dikurangi start setelah strip yang pertama yaitu 6. Jadi kalau saya double klik, saya akan dapat nih 3232. Which is apa teman-teman? Ini adalah jumlah karakter number yang mau kita ekstrak dari tengah. Oke, jadi sekarang di sini saya bisa langsung menggunakan rumus Smith. Oke, teksnya di mana? Teksnya yang ini, start number-nya mana? Ini udah kita hitung nih. Oke, udah kita hitung. Dan number of character di mana? Udah kita hitung juga. Oke, ini saya menggunakan kolom bantuan ya, teman-teman. Kalau udah mau men-challenge yourself, bisa langsung bikin di formula ini. Jadi yang terjadi adalah rumus ini ya akan sangat panjang nih. Karena tadi logika kita berjalan ya. Cara tentuin di mana startnya, di mana strip yang kedua, di mana jumlah karakternya. Oke, kalau saya enter sekarang, dia akan menghasilkan angka 161. Saya copy dan ke bawah, dia exactly akan ngambil 35, ngambil 140, dan ngambil 215. Oke. Satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, rumus mid, left, dan kawan-kawan itu mengekstrak teks, oke, bukan mengekstrak number. Maksudnya apa? Kalau dia rata kiri, ini sebetulnya adalah teks ya. Gimana saya tahu ya? Jadi saya bisa F2, saya highlight semua, dan saya press F9. Jadi tadi F9 kalau kita lagi di luar formula ya, dia akan merefresh semua calculation. Tapi kalau kita lagi di dalam formula seperti ini, press F9 itu istilah saya ngintip gitu ya. Jadi saya press F9, saya akan ngintip isinya tuh apa ya? Isinya itu 161 tetapi di dalam tanda petik. Berarti ini adalah sebuah teks. Oke, atau teman-teman bisa menggunakan rumus yang namanya isText. Dan kita cek ini akan menghasilkan true, berarti dia adalah teks. Jadi kalau teman-teman mau mengolah data ini nggak bisa ya karena ini teks. Jadi harus di-convert ke number. Oke.
Panjang ya, tapi in case teman-teman baru kenal rumus ini dan mencoba mengerti apa sih left mid search gunanya apa ya, itu gunanya data cleaning, meng-clean database. Kalau database-nya rusak kayak gini, bukan rusak ya, database-nya kayak gini nih, tapi bos kita maunya macam-macam, minta ini, minta itu. Jadi kita bisa melihat pola dan menggunakan teori left, mid, dan search buat tarik datanya.